Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan presentasikan terkait tugas akhir robotika. Jadi di sini ada 10 anggota kelompok, 10 anggota dari kelompok 4. Ada Arya Winata, Christian Johannes, Ahnaf Noval, Fajar Anong Saputra, Ade Pesmaning, Aisyah Inara, Jihan Yah, Larasati, David Dunugro, dan Husnul Latifah. Nantinya akan dibahas lebih dahulu terkait dengan equipment atau package yang digunakan dalam menjalankan robot, dan juga tentunya untuk komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, kemudian dibutuhkan adalah salah satunya ROS 1 Nautic yang dirilis pada tanggal 23 Mei 2020 sebagai distribusi ROS yang ke-13 dan menjadi ROS 1 terakhir yang pernah dirilis. ROS Nautic ini versi alpha dirilis pada akhir Februari 2020, sedangkan versi betanya dirilis pada bulan April 2020. Nautic dapat digunakan pada Ubuntu versi 20.04, yakni hingga pada tahun sampai dengan tahun 2025. Dalam ROS 1 Nautic ini tetap menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3. Untuk equipment berikutnya yang digunakan adalah ROS 2 Foxy. ROS 2 sendiri adalah ROS generasi kedua yang didesain ulang dari awal. ROS 2 berusaha untuk mengatasi kekurangan ROS sebelumnya, mengurangi kerumitan dalam mengubah prototipe berbasis ROS 2 menjadi sebuah produk. ROS 2 menyediakan kemampuan baru yang awalnya tidak dimiliki oleh ROS, dimulai dengan arsitektur berlapis yang memisahkan lapisan klien ROS atau RCL dari lapisan middleware ROS atau RMW. RCL menyediakan antarmuka pengembang dan lapisan RMW memungkinkan kompatibilitas dengan berbagai protokol komunikasi tingkat rendah yang dapat dipertukarkan. Nah, selanjutnya adalah ROS Bridge. Nah, ROS Bridge ini, ROS Bridge yang disediakan ini dengan binari ROS 2 bawaan yang mencakup dukungan untuk ROS umum, dan apabila teman-teman ingin menggunakan ROS Bridge, teman-teman harus membangun jembatan dari sumber publisher menuju subscriber. Nah, setelah membangun dan mencari jenis custom, teman-teman di ruang kerja 1 dan ROS 2 yang terpisah. Nah, di sini ada package ROS 1_bridge menyediakan jembatan jaringan yang memungkinkan pertukaran pesan antara ROS 1 dan ROS 2. Nah, untuk alasan efisiensi, topik hanya akan dijembatani saat terdapat pasangan publisher dan juga subscriber yang cocok dan aktif untuk topik di kedua sisi versi. Nah, di sini juga di sini ditampilkan link yang digunakan untuk menggunakan ROS Bridge ini, teman-teman. Kemudian untuk teleop keyboard, itu salah satu package yang berisi node teleoperasi root agnostic untuk mengkonversi perintah keyboard menjadi pesan twist sesuai dengan fungsinya masing-masing. Teleoperation keyboard berfungsi untuk mengoperasikan gerakan robot melalui input dari keyboard. Keyboard teleop menjalankan node yang secara umum mengambil dua parameter, yakni linear scale untuk kecepatan linear dan angular scale untuk kecepatan angular dari robot. Selanjutnya ada Robot Hammer. Robot ini adalah proyek robotik yang sedang dikembangkan untuk pendidikan robotika. Repositori Robot Hammer berisi paket robot yang kompatibel dengan ROS Melodic dan ROS Noetic dari Robot Hammer. Meta package-nya ini berisi antara lain yang pertama ada Hammer Bring Up, yaitu sepaket yang berisi kontrol perangkat keras Robot Hammer. Yang kedua ada Hammer Description, yaitu sepaket yang berisi file URDF atau Unified Robot Description Format dari Robot Hammer. Yang ketiga ada Hammer Navigation, yaitu sepaket yang berisi file paket navigasi dari Robot Hammer. Yang keempat ada Hammer Simulation, yaitu sepaket yang berisi paket dan file peluncuran yang diperlukan untuk simulasi Robot Hammer. Yang kelima ada Hammer Slam, yaitu paket yang berisi
subpaket yang berisi paket dan file peluncuran yang diperlukan untuk pemetaan robot Hammer. Yang terakhir ada Hammer Teleop, yaitu subpaket yang berisi kode yang diperlukan untuk mengontrol robot Hammer dari keyboard dalam lingkungan simulasi ataupun perangkat keras. Berikutnya yaitu adalah tahap instalasi. Yang pertama ada ROS Bridge. Yang pertama dilakukan itu terdapat 6 step. Yang pertama adalah cloning ROS 1 Bridge Package, diambil dari GitHub. Di sini terdapat linknya yang bisa diakses. Untuk yang kedua ada build ROS 1 Bridge. Yang ketiga ada source ROS 1 environment. Lalu itu dilakukan di terminal 1, berikutnya ada source ROS 2 environment yang dilakukan di terminal 2. Tahap kelima yaitu ROS 2 Bridge Installation, dan tahap terakhir yaitu Running Dynamic Bridge. Lalu selanjutnya yaitu adalah instalasi bagian robot Hammernya sendiri. Untuk langkah yang pertama yaitu source ROS 1, lalu untuk langkah yang kedua yaitu mengklon sebuah dari GitHub Acadormus Hammer yang dimasukkan ke dalam sebuah terminal. Yang terakhir yaitu adalah yang ketiga yaitu mengcompile dari package robot Hammer tersebut dengan menggunakan perintah yaitu call build simulink install yang tertera pada layar. Lalu yang terakhir yaitu adalah launch gazebo. Nah, di sini berfungsi untuk menjalankan package dari robot tersebut. Selanjutnya ada teleop keyboard. Yang dilakukan pertama kali itu meng-source ROS 2 environment. Lalu langkah kedua adalah meng-cloning teleop twist keyboard package-nya dengan mengganti direktori ke source dari ROS 2. Lalu git clone link GitHub-nya. Lalu ketiga, edit publisher node topic yang tadinya mempublish ke CMD file diubah menjadi ke Hammer CMD file. Lalu keempat, build package, pindah ke direktori sebelumnya, lalu ketik call build. Lalu terakhir yaitu menjalankan teleop keyboard-nya dengan ROS 2 run teleop twist keyboard.py. Kemudian yang terkait simulasinya dari awal instalasi paket sampai dengan menjalankan robot. Simulasi ini akan dilakukan menggunakan environmental construction dikarenakan adanya masalah terkait dengan Linux Ubuntu yang digunakan. Jadi nanti terkait dengan instalasi package sampai dengan menggerakkan robot akan dilakukan menggunakan data construction ini. Oke, langkah pertama adalah kita harus menginstal dari package robot yang kita gunakan. Kita perlu melakukan searching terhadap ROS method. Kemudian kita perlu ke searching kita miliki. Ini kita lakukan cloning. Dengan robot Hammer ya, kita langsung saja cloning robotnya ke workspace yang kita punya. Oke, kemudian kita lakukan cat sini kali. Setelah dilakukan cat-in, kita bisa search terhadap workspace yang kita punya. Di sini adalah cat-in. Develop dan kita bisa langsung jalankan robotnya di gazebo. Kita gunakan yang empty row di sini.
Terlihat di gazebo ada robotnya yang kita gunakan, yaitu Hammer di sini. Oke, jadi langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita perlu lakukan ROS bridge di sini, yaitu komunikasi antara ROS 1 Noetic dengan ROS 2 Foxy-nya. Hal ini dimulai dengan melakukan sort terhadap ROS Noetic terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat topik dari robot yang digunakan di sini. Di sini ada banyak topik, namun kita akan menggunakan topik dari /hammer/jam default nantinya yang akan digunakan sebagai topik pada not publisher. Kemudian kita perlu lakukan source terhadap Noetic dan Foxy di sini. Kemudian kita bisa langsung menjalankan percobaan bridge dengan di Oke, jadi ROS bridge sudah berjalan. Langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal package TLOP-nya. Kita perlu lakukan terhadap ROS 2 Foxy di sini. Menuju ke space yang kita ya, setelah ROS 2 kita akan connect. Di sini kita menggunakan twist keyboard ya, paketnya kita langsung connect. Oke, dan kita bisa go Oke, langkah selanjutnya adalah kita sebenarnya harus mengedit terkait dengan TLOP-nya sendiri ya. Kita harus mengedit terkait dengan publish yang kita gunakan. Oke, di sini kita harus menggantinya dengan audio. Kita lakukan call berikutnya. Oke, setelah kita selesai untuk build dari package, kita langsung bisa running terkait dengan TLOP-nya menggunakan command berikut ini. Kita langsung copy dan paste.
Oke, jadi kalau sudah berjalan, kita langsung lihat dari simulasinya saja. Coba kita gerakan menggunakan U di sini, dan terlihat bahwa robot pada dasarnya bahwa dia berjalan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Oke, sekian dari saya terkait simulasi yang dilakukan menggunakan ROSBIT terhadap robot Hammer di sini. Dari simulasi tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara ROS 1 dan ROS 2 dapat dilakukan menggunakan ROS Bridge. Selain itu, dengan melakukan penyesuaian terhadap topik publisher subscriber dengan komunikasi kedua ROS dapat dijalankan. Kemudian dari simulasi yang telah ditampilkan juga telah dihasilkan bahwa tidak terdapat error. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata ataupun perilaku. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun video ini tonton. Terima kasih.